Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai materi SKB pada aspek pasar dan aspek pemasaran. Seperti yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, SKB studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui apakah layak atau tidak layaknya sebuah bisnis untuk kita jalankan. Nah, untuk menjalankan sebuah bisnis ini tentunya kita mempelajari ataupun melakukan penelitian kecil untuk mengetahui apakah aspek-aspek ini memenuhi syarat-syarat dalam melakukan bisnis. Nah, untuk pengertian daripada pasar dan pemasaran sendiri, itu pasar secara sederhana seperti yang kita ketahui, itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, kalau itu pasar yang pada umumnya kita ketahui. Nah, sedangkan untuk pasar yang saat ini yang sudah menggunakan teknologi dan IT, tentunya ada pasar yang kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya yang sebenarnya udah tidak lagi yang mengatakan bahwasannya bertemunya penjual dan pembeli. Jadi konsep pasar di sini kita lebih spesifik. Di sini pasar adalah tempat di mana kita melakukan transaksi jual beli. Jadi di situ digarisbawahi adanya transaksi seperti itu. Jadi transaksi di sini menjual apa? Produk, baik itu barang maupun jasa. Jadi kalau seandainya kita mau beli tiket pesawat, kalau dulu zaman sebelum teknologi ataupun aplikasi yang saat ini ada di handphone kita, itu kita harus pergi ke travel agent seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini kita bisa bertransaksi membeli produk, jasa, tiket penerbangan itu bisa menggunakan seperti Traveloka dan lain-lain, atau mungkin ke website daripada airline-nya itu sendiri seperti itu. Nah, lalu apa sih bedanya pasar dan pemasaran? Untuk bedanya pasar dan pemasaran itu, kalau di pemasaran itu kita menciptakan dan menjual produk baik itu barang maupun jasa kepada konsumen itu di pasar, di mana kita itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi kalau tadi pasar itu underline-nya adalah transaksi, kalau pemasaran ini underline-nya adalah bagaimana kita menciptakan kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi kita mengetahui pasar ini butuhnya apa saat ini. Jadi sekelompok pasar tertentu tuh butuhnya apa. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis pasar. Nah, untuk jenis-jenis pasar itu ada pasar persaingan sempurna. Lalu ada juga yang disebut dengan pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Saya akan bahas satu-satu. Kalau pasar persaingan sempurna itu kalau dalam teori ekonomi mikro lah ya, itu suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi antara perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Jadi ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu, yang pertama itu adalah jumlah penjual dan pembeli itu masing-masing banyak, dan mereka masing-masing bertindak sebagai penerima harga seperti itu. Dan jenis barang yang diperjualbelikan itu homogen, jadi sama. Ada kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pada bidang usaha ataupun pasar barang yang bersangkutan, dan setiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Dan yang paling penting dalam pasar persaingan sempurna ini, itu adanya kebebasan keluar masuk dalam pasar ataupun industri. Jadi seorang produsen itu yang memandang bahwa dalam pasar tersebut suatu produk menguntungkan, ya dia bebas memasuki pasar tersebut tanpa adanya rintangan apapun. Nah, jika keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang cukup baik, itu menurut pandangan mereka bisa tetap berada di dalam pasar tersebut seperti itu. Nah, implikasinya ada kebebasan keluar masuk pasar dan atau industri ini, itu adanya kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Jadi yang dimiliki, jadi seperti kita memiliki sumber ekonomi itu ada modal, tenaga kerja, dan lain-lain ya. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu tidak diperlukan lagi yang namanya promosi, karena penjual dan pembelinya relatif banyak. Jadi ya yang jualnya banyak, yang beli juga banyak seperti itu ya. Lalu ada yang namanya pasar monopoli. Kalau pasar monopoli itu
suatu pasar yang hanya ada satu penjual ataupun produsen yang tidak ada substitusinya. Jadi struktur pasar yang seperti ini itu hanya ada satu penjual dan ataupun produsen yang tidak dipengaruhi oleh harga dan produk daripada produsen lain gitu loh. Jadi dia membentuk harga sendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing karena nggak ada pesaingnya di sini. Nah, untuk pasar monopoli itu suatu pasar yang punya ciri-ciri utamanya itu karena ada satu penjual. Jadi output yang dijual pun monopolis seperti itu. Jadi tidak cuman bedanya ada halangan baik itu alami maupun buatan ya bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar ini. Jadi contohnya adalah kalau di Indonesia itu pasar monopoli itu berada di PLN. Jadi kita listriknya benar-benar bergantung sama PLN karena tidak ada pihak swasta yang mengelola PLN-nya kita seperti itu. Lalu ada yang namanya pasar persaingan monopolistik. Kalau untuk pasar persaingan monopolistik itu dengan model pasar persaingan sempurna atau monopoli relatif yang masih baru. Nah, ini ciri-cirinya itu juga cukup banyak penjual dan juga pembeli. Produk yang dihasilkan produsen itu lebih heterogen. Jadi terdapat kebebasan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar daripada pasar dalam batas-batas tertentu. Produsen itu dapat mempengaruhi harga. Jadi produsen dapat mempengaruhi harga meskipun ada perbedaannya ya, meskipun tidak sekuat di monopoli seperti itu. Dan diperlukan promosi untuk memperluas pasar. Kalau persaingan monopolistik, kalau tadi monopoli dia nggak perlu yang namanya promosi ya. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Nah, kalau pasar oligopoli itu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Namun ada kalanya pasar oligopoli ini terdiri dari 2 perusahaan aja. Jadi kalau menurut Sukirno ya tahun 2000 itu mengatakan bahwasannya dalam pasar oligopoli itu tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat sebagai industrinya. Jadi sebagian perusahaan menghasilkan barang yang sangat bersamaan, tetapi ada pula perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak seperti itu. Jadi biasanya struktur industri dalam pasar oligopoli ini terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli antara 70 sampai 80% di seluruh nilai penjualan. Jadi market share-nya lebih besar seperti itu. Lalu saya akan membahas mengenai segmentasi pasar. Nah, di dalam aspek pemasaran, kita di dalam studi kelayakan bisnis itu kita harus bisa mensegmentasikan, berarti mensegmentasikan pasar yang ingin kita bidik. Jadi dari produk ataupun jasa yang ingin kita create tersebut, kita harus mengetahui segmentasi pasar itu apa, seperti itu ya. Jadi apa yang akan kita pilih. Untuk segmentasi pasar itu dikatakan bahwasannya adalah proses menempatkan konsumen ke dalam subkelompok yang memiliki respon yang sama terhadap suatu program pemasaran yang berdasarkan biasanya demografi yang pertama ya, lalu ada geografis, yang ketiga itu ada psikologis, yang keempat itu adalah perilaku ataupun gaya hidup. Jadi kita bisa mengelompokkan, jadi segmentasi pasar itu underline-nya adalah pengelompokan berdasarkan respon tertentu terhadap program pemasaran. Jadi contoh ya, saya kasih contoh misalkan di demografis seperti itu. Nah, di demografis ini itu terbagi lagi menjadi gender. Jadi ada gendernya seperti laki-laki, perempuan, terus anak-anak. Nah, kalau seandainya kita membidiknya itu adalah pasar untuk anak-anak, jadi saya kasih contoh kalau seandainya itu Pepsodent gitu ya, odol, kita kasih contoh odol, odol kalau misalkan itu kita kelompokkan ke odol yang khusus untuk laki-laki, lalu ada lagi yang spesifik lagi, laki-laki yang perokok. Jadi sekarang udah ada odol yang khusus untuk perokok, contohnya seperti itu. Kalau untuk anak-anak tentunya akan ada lagi yang namanya mensegmentasikan lebih kecil-kecil lagi itu ke dalam rasa. Jadi ada rasa melon mungkin, rasa stroberi dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan mensegmentasikan pasar itu berdasarkan subkelompok yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan daripada pasar tersebut. Lalu misalkan saya kasih contoh lagi selain demografi, saya kasih contoh itu geografis. Nah, secara geografis
di Indonesia, Indonesia masuk ke kategori iklim yang tropis ya kan. Nah, ketika kita masuk ke dalam iklim yang tropis, tentunya kita tidak mungkin yang namanya meng-create sesuatu yang tidak ada di sini. Ya kan? Yang tidak ada di Indonesia seperti itu. Jadi contohnya adalah apa iya kita memproduksi begitu banyak baju mantel seperti itu yang tidak cocok dengan kondisi di Indonesia. Contohnya seperti itu ya secara geografis. Lalu secara psikologis dan ada lagi perilaku ataupun gaya hidup. Nah, kalau secara perilaku ataupun gaya hidup itu tergantung setiap orang. Jadi kita bisa melihat kebutuhannya orang ini tentunya berbeda. Jadi contohnya begini. Kenapa saat ini itu ada orang yang kalau dulu ya kita nonton udah ke 21 atau enggak CGV gitu ya. Terus semakin kesini, semakin adanya teknologi, semakin orang meng-create apa kebutuhan, oh ada orang yang mageran seperti itu. Jadi mulai ada kelompok-kelompok orang yang mager yang dia tetap pengen hobinya nonton tuh. Tapi dia pengennya nontonnya dari handphonenya aja atau enggak dia nontonnya dari rumah aja. Makanya sekarang booming banget yang namanya aplikasi-aplikasi yang khusus untuk nonton film-film yang cukup dari handphone kita, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan perilaku ataupun gaya hidup, di mana orang itu sukanya, hobinya nonton, seperti itu ya. Lalu saya akan berbicara pasar sasaran. Nah, setelah kita membuat segmentasi, jadi kan kalau kita mensegmentasikan tuh kayak misalkan saya bikin itu bunderan-bunderan kayak gitu ya, bunderan A, B, C, D gitu ya. Nah, dari bunderan A, B, C, D ini, itu kita mengevaluasi segmen pasarnya seperti apa. Jadi kita evaluasi segmen pasar yang ingin kita masuki, lalu sampai kepada memilih segmen tersebut. Jadi misalkan yang ingin kita pilih, katakanlah ya, saya tuh pengen menciptakan produknya adalah produk laptop. Nah, ketika saya pengen ceritakan produk laptop ini mau masuk ke pasar tuh saya memilih adalah segmen pasar yang misalkan budgetnya low, khusus untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Pokoknya yang harganya terjangkau lah ya. Jadi berdasarkan harga misalkan seperti itu. Lalu ada yang namanya positioning. Jadi positioning ini atau kita sebut dengan posisi pasar. Jadi menentukan posisi yang kompetitif suatu produk atau jasa yang dihasilkan pada suatu pasar. Tujuannya itu untuk kita membangun ataupun mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Jadi misal saya kasih contoh itu adalah AirAsia. Dia punya positioningnya adalah everyone can fly. Artinya kan berarti setiap orang punya kesempatan untuk yang namanya terbang menggunakan pesawat AirAsia. Dan di situ berarti mereka mempunyai bidikan yang cukup terjangkau untuk dibeli gitu ya. Itu contohnya. Lalu kalau saya kasih contoh, itu tadi untuk jasa. Kalau saya kasih contohnya misalkan produk sabun, misalkan sabun. Jadi sabun itu luxury, kayak sabun Lux itu dia pakai brandingnya adalah sabun kecantikan. Jadi kalau orang ingetnya sabun Lux itu sabun kecantikan, kurang lebih seperti itu. Atau kayak misalkan orang taunya sampo Clear. Jadi orang langsung ingat Clear itu berarti anti dandruff gitu. Jadi benar-benar untuk sampo yang orang-orang yang memiliki ketombe seperti itu, kurang lebih ya. Oke, dan selanjutnya saya akan berbicara mengenai market share. Jadi di sini untuk market share sendiri, jadi itu adalah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Jadi market share ini pangsa pasar ya. Jadi besarnya pangsa pasar setiap saat itu akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen. Jadi konsumen itu tentunya juga dinamis ya. Jadi manusia ini kan dinamis, seleranya bisa berubah. Bahkan ketika dia memiliki pendapatan yang naik, dia juga akan seleranya jadi naik juga seperti itu. Jadi contoh ya, jadi minatnya konsumen yang mungkin tadinya kalau seandainya dia yang tadinya niatnya itu seleranya adalah dengan mengkonsumsi makan biasa gitu ya. Tetapi ketika dia sudah bergaul dan lain sebagainya, dia mulai naik ke upgrade. Misalkan seleranya adalah makan sejenis pizza dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan bahas yang terakhir itu mengenai 5 proses keputusan membeli di dalam
pemasaran itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Jadi kita tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Oh saya kasih contoh mahasiswa butuh laptop. Oke. Yang kedua dia mencari informasi, pencarian informasi. Jadi dia mencari informasi, oh ada brandnya, ada Asus, ada Apple, ada HP dan lain sebagainya. Dia mencari informasi ya kan. Lalu yang ketiga tahapan dalam pengambilan keputusan membeli itu adalah evaluasi alternatif. Jadi evaluasi alternatif ini kita mulai mengevaluasi dari pencarian informasi tersebut apa saja alternatif yang sesuai dengan kemampuan. Tentunya di sini sudah mulai masuk ke budget yang kita miliki seperti itu. Lalu yang keempat, kita melakukan yang namanya keputusan membeli. Jadi tadi udah dibanding-bandingkan, udah dicari informasinya, dibanding-bandingkan, lalu kita pilih ya kan. Lalu kita pilih untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, setelah kita melakukan keputusan pembelian, itu biasanya juga ada yang namanya tingkah laku pasca pembelian ya. Jadi di sini setelah dibeli itu apakah kita akan merasa puas atau tidak terhadap produk ataupun jasa yang sudah kita beli tersebut, apakah kita akan merekomendasikannya kepada orang lain atau cukup sampai di sini saja, saya mau ganti produk yang lain, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini akan ada yang namanya loyalitas dan tidak seperti itu. Jadi mulai dari satisfaction sampai ke loyalty. Kalau seandainya tingkah laku pasca pembelian ini adalah orang ini merasa puas gitu ya, merasa satisfied, lalu dia akan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, ketika dia merekomendasikan kepada orang lain, dia juga akan merasa bahwasannya ini sudah konsumen ini boleh dikategorikan loyal karena dia akan melakukan repeat order. Jadi kalau loyalty itu adanya repeat order terhadap produk ataupun jasa yang digunakan. Seperti itu. Dan untuk mahasiswa ini saya memberikan tugas, ada 4 kelompok pangsa pasar. Di sini ada market leader, market challenger, market follower, dan market nicher. Jadi mahasiswa diminta untuk mencari contoh daripada masing-masing ini dengan menggunakan aplikasi TikTok ya. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana cara membuat video TikTok, materi mengenai kelompok pangsa pasar dan juga strategi bauran pemasaran di aplikasi TikTok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.